Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, karena yang daftar mau presentasi katanya Pak Rianto, nggih Pak Rianto. Betul ya? Halo Pak Rianto. Kayaknya sinyalnya nge-lag itu, Prof. Oh, Hmm, Sinyalnya. oh ya, sinyalnya nge-lag. Ya, keluar. Berapa, Rianto? Pak Faizal apa Pak Faizal jangan ngambilnya Pak? Saya ini ekonomi Islam. Ekonomi. Iya. Kemarin sudah presentasi, Prof. Waktu sama Pak Ridwan. Pak Ridwan. Oke. Laki ya nggak apa-apa lah. Yang Pak Rianto ekonomi udah masuk banyak belum itu? enggak? Yang ekonomi Pak sedikit. Rianto udah masuk. Iya. Oke. Pak Rianto, halo? Halo, Satrianto. Anto masih mute, Sat. Satrianto mungkin lebih baik nggak usah pakai kamera, Sat. Suara aja. Lebih ringan. Iya, enggak apa-apa. Halo, Satrianto. Suara antum nggak terdengar, Satrianto. Padahal tadi jelas ya di awal kena angin mungkin. Kena Iya, jenengan ya Prof. podo Pak Adi. Enggak, Pak. Kena jenengan podo. Enggak Pak, kebumen. Luar biasa. Angin, Kebumen enggak angin kenceng enggak ya? Kencang, Kenceng Pak. banget di sini nih. Oh. anginnya gede banget, Prof. Ya. Kayaknya rata nih seluruh Oh. Indonesia. Di Tegal juga hujan deras tadi. Oke 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 oke. Satrianto, monggo saat suara antum nggak ada saat masih di mute. Mohon maaf, Ustadz. Sambil menunggu Pak Rianto, saya izin untuk presentasi dulu. Pripun Ustadz Nur. Mas napa? Niki Pak sinten? Niki Rizka Maulana, Prof. Istimewa nggih monggo monggo monggo. Jenengan Di udah sini. kirim ini ya, kirim apa? Kirim apa? Belum ya, Ustadz? Proposal. Belum. Dereng, Oh, Ustadz. belum nggih. Saya Monggo masih monggo dalam enggak bentuk apa-apa. outline. Oke. Ya, enggak apa-apa enggak apa-apa. Berarti saya presentasi dulu, Ustadz. Nggih nggih Kebetulan saya nggih. juga terkait dengan Muhammadiyah. Oke. Izin, Gif, Siap Ustadz, siap. Gif. Nggih nggih monggo. Ya, ya, saya. Eh, ya, ini sama misalnya. Ini, saya mau presentasi dulu.
Ya, terima kasih ya. Punten niki soalnya lagi di rumah bareng sama anak-anak. Apunten niki sudah muncul nggih Ustaz nggih. Ustaz. Sampun, sampun, sampun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Rizka Maulana Saputra untuk presentasikan rencana judul proposal. Ini masih dalam bentuk outline, Ustaz. Insya Allah nanti setelah banyak masukan dari dosen-dosen, saya boleh kembali untuk proposal yang, karena dari awal itu ini sering berubah-ubah meskipun temanya masih tetap, tapi banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi saya putuskan untuk membuat outline terlebih dahulu biar lebih memudahkan untuk membincangkan secara sistematis, plus juga biar banyak waktu juga untuk bisa memperbaiki. Jadi gini Ustaz, judul yang kami angkat itu terkait dengan pendidikan al-Islam dan Muhammadiyahan. Secara jelasnya, judulnya itu terkait dengan paradigma pendidikan al-Islam dan Muhammadiyahan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah (PTMA) titik 2 tantangan serta solusinya. Kenapa judul ini kemudian bisa muncul? Karena latar belakang kegelisahan yang saya alami. Kebetulan saya juga pengajar AIK di UMY, Ustadz. Jadi eh, pemain gitu, Ustadz. Jadi persoalan-persoalan di lapangan pun juga secara tidak langsung kami pun juga mengetahuinya seperti itu. Jadi dimulai dari latar belakang terkait dengan PTMA sebagai perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah maupun Aisyah, itu memiliki peran strategis dalam dakwah Islam serta tajdidnya Muhammadiyah yang memiliki fokus pada pembentukan lulusan muslim yang unggul secara ilmu pengetahuan dan juga memiliki integritas moral, bertanggung jawab secara akademik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PTMA wajib kiranya harus merumuskan atau memasukkan di dalam kurikulumnya, yakni mata kuliah AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, di mana AIK itu menurut standar mutu di PTMA itu dijadikan sebagai ciri khas mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang memiliki fungsi sebagai wadah internalisasi nilai keislaman serta spirit Islam berkemajuan sesuai dengan kebijakan standar mutu AIK di PTMA. Akan tetapi, ini masalahnya Ustadz, mata kuliah AIK dipandang sebagai mata kuliah tambahan yang kurang diminati mahasiswa karena memang secara materi itu tidak langsung bersentuhan dengan bidang studi yang diminati oleh mahasiswa. Meskipun mata kuliah AIK pun juga memiliki kesamaan dengan mata kuliah MKWU yang lain, atau kalau di negeri itu MKDU, seperti PPKN dan sebagainya. Tapi berhubung AIK itu merupakan core atau inti dari perguruan tinggi Muhammadiyah, maka pandangan semacam ini kiranya harus nol, atau kalaupun masih ada pun juga harus minimal seperti itu, sehingga mahasiswa itu merasa membutuhkan terkait dengan mata kuliah AIK ini. Terus kemudian terkait dengan dominasi pendekatan dalam hal pembelajaran yang masih bersifat normatif doktrinal, serta minimnya integrasi AIK dalam kurikulum di bidang studi yang ada di prodi-prodi. Ini pun juga menjadi persoalan. Di lapangan, hal ini memunculkan banyak stigma, seperti misalnya mata kuliah AIK itu kayak layaknya orang sedang pengajian saja, seperti itu. Meskipun ini apa istilahnya sangat terkait erat dengan kondisi pengajarnya. Hal ini kemudian saya masukkan sebagai persoalan yang nantinya itu bisa dipecahkan atau dicarikan solusi. Namun sebelum menyentuh ke aspek itu, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu sebenarnya paradigma yang digunakan oleh pengajar AIK di PTMA itu seperti apa. Karena dalam pandangan kami, paradigma itu akan memunculkan sebuah sikap atau perilaku yang kemudian itu bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran al-Islam dan Muhammadiyahan. Itu persoalan selanjutnya. Lantas kemudian selain persoalan-persoalan di atas,
pun juga banyak tantangan pendidikan terkait dengan AIK ini di era modern, seperti misalnya kebijakan nasional seperti pemberlakuan MBKM, kemudian digitalisasi pembelajaran, serta meningkatnya heterogenitas mahasiswa, seperti misalnya berasal dari berbagai macam suku, daerah, serta yang lebih ekstrim itu berbeda agama seperti itu, dan itu sekarang sudah menjadi suatu yang tidak bisa dielakkan kembali. Kenapa? Karena banyak PTMA yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu sekarang sudah memiliki mahasiswa yang non-Muslim banyak. Apalagi kalau misalnya kita menilik ke Indonesia Timur, beberapa universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah ternyata mayoritas malahan yang berkuliah serta menjadi tenaga pendidiknya itu adalah non-Muslim. Maka ini pun juga menjadi tantangan dalam hal heterogenitas ke mahasiswa maupun tenaga pendidiknya. Yang kemudian semua hal ini itu menuntut harus adanya pembaharuan paradigma AIK agar relevan serta kontekstual dalam hal pembelajaran. Lalu kemudian dari beberapa latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi maupun pembatasan masalah. Berdasarkan dari latar belakang, maka permasalahan penelitian diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, terdapat keragaman paradigma pendidikan AIK di PTMA. Dan ini menjadi sebuah fakta, banyak juga jurnal-jurnal yang menulis terkait dengan hal ini, maka kemudian saya jadikan sebagai pembatas masalah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan implementasi AIK-nya, yang mengalami dan menghadapi berbagai macam tantangan, baik dalam hal kelembagaan, maupun dalam hal pedagogis, maupun dalam hal kultural yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di lingkungan universitas. Ini menjadi tantangan. Kemudian yang ketiga adalah belum tersedia model solusi AIK yang terintegrasi antara kebijakan, kurikulum pembelajaran, dan juga penjaminan mutu. Sehingga hal ini kemudian mengharuskan PTMA itu membentuk sebuah kelembagaan, meskipun ini beberapa universitas yang dimiliki Muhammadiyah sudah melakukan, ya, dan juga berdasarkan bacaan saya terkait dengan panduan pengembangan kurikulum yang baru saja dirilis oleh Majelis Diktilitbang pun juga sudah mencoba untuk memberikan solusi ini, tapi kiranya perlu dilihat proses implementasinya. Sehingga ini pun juga masih saya masukkan sebagai permasalahan. Nah, dari ketiga ini, penelitian ini kemudian dibatasi pada kajian yang sifatnya paradigmatik, yang terkait dengan AIK di PTMA yang mencakup aspek kebijakan, kurikulum, implementasi pembelajaran, serta strategi penguatan dalam al-Islam dan juga Muhammadiyahan. Dari hal tersebut kemudian muncul rumusan masalah ada 3. Pertama, bagaimana paradigma pendidikan al-Islam dan Muhammadiyahan yang dikembangkan di PTMA. Nanti akan diinventarisir beberapa paradigma yang berkembang di beberapa universitas, karena ini setelah kita mengetahui paradigma tersebut, maka akan lebih mudah untuk memberikan solusi karena terkait dengan pemahaman baik dari sisi mahasiswa maupun dosen pengajar ataupun dari sistem kelembagaannya atau pimpinannya. Terus kemudian yang kedua adalah tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi pendidikan AIK di PTMA. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana model solusi yang relevan serta kontekstual untuk penguatan paradigma pendidikan AIK di PTMA. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk mengungkap serta menganalisis paradigma pendidikan AIK di PTMA. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan implementasi AIK di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk merumuskan model solusi penguatan pendidikan AIK di PTMA. Manfaatnya kalau kita tinjau dari 2 sudut pandang. Pertama dari sisi teoritisnya, maka penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan paradigma pendidikan Islam di perguruan tinggi yang berbasis gerakan Islam modern yakni Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sudut pandang praktisnya, maka hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau setidaknya menjadi referensi bagi pimpinan PTMA maupun Majelis Diktilitbang Muhammadiyah
dalam merumuskan kebijakan serta strategi penguatan AIKA di masing-masing universitas yang dipimpin oleh beliau-beliau. Lalu kemudian terkait dengan kajian pustaka dan kerangka teoritis, kajian pustakanya belum dibuat secara sistematis, Ustadz, mohon maaf. Di sini baru dituliskan terkait dengan kerangka teoritisnya. Pertama adalah terkait dengan paradigma pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Karena dengan kita mengetahui paradigma pendidikan, terutama adalah paradigma pendidikan yang berbasis atau perspektif pendidikan Islam, maka kita bisa tahu bahwasanya paradigma pendidikan Islam itu beragam dan kira-kira apa yang dilakukan oleh PTMA itu selaras atau sama dengan paradigma yang dikembangkan oleh beberapa dari teori-teori tersebut. Maka kemudian paradigma pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam ini penting untuk dibahas dalam kerangka teoritis. Kemudian yang kedua adalah pendidikan al-Islam dan kemuhamadian. Penjelasan mengenai AIKA kiranya penting untuk dilakukan karena memang kita sedang membicarakan AIKA-nya secara khusus, tidak pada pembelajaran-pembelajaran lain yang ada di PTMA. Maka AIKA sebagai sistem pendidikan nilai yang mencakup penguatan akidah, ibadah, akhlak, serta pemahaman keislaman, serta ideologi ideologi Muhammadiyah, maka AIKA berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas keislaman dan kemuhammadian sivitas akademika PTMA. Kemudian yang C adalah Islam berkemajuan sebagai landasan paradigmatik AIKA. Dan kita sudah mengetahui bersama, risalah Islam berkemajuan itu pun juga banyak membahas mengenai bagaimana kita memahami terkait dengan Muhammadiyah itu sendiri. Dengan adanya hal seperti ini, maka kemudian penting kiranya untuk membahas Islam berkemajuan sebagai landasan atau yang akan dijadikan sebagai pisau analisis landasan utama dalam mengetahui sesungguhnya paradigma AIKA itu seperti apa. Maka konsep Islam berkemajuan itu insya Allah akan dibahas. Kemudian yang ketiga, keempat, terakhir adalah tantangan pendidikan AIKA di era pendidikan yang modern. Dengan mengetahui tantangan-tantangan ini, lantas kemudian kita bisa merumuskan solusi yang tepat untuk dijadikan sebagai titik keluar dari permasalahan yang sedang ada atau yang masih ada dalam pendidikan AIKA tersebut. Dari hal tersebut, maka kerangka konseptual penelitiannya ini masih sangat sederhana sekali. Nanti akan dilengkapi dalam bentuk bukan tabel, diagram-diagram seperti itu, kayak peta konsep ngeten nggih. Tapi ini secara singkat atau secara simpelnya seperti yang ada di layar Bapak Ibu dan Ustadz sekalian. Terkait dengan kebijakan AIKA, kemudian implementasi kurikulumnya seperti apa, kemudian tantangan dihadapi bagaimana, model solusi yang ditawarkan seperti apa, kemudian terakhir adalah penguatan identitas serta mutu di PTMA. Nah, terkait dengan metodologi penelitian, saya menggunakan jenis penelitian yang sifatnya kualitatif. Okay? Karena memang penelitian terkait dengan paradigma itu tidak bisa atau kurang tepat kalau misalnya dilakukan secara kuantitatif. Karena hal ini membutuhkan penelitian yang mendalam serta kontekstual. Ya, kemudian penelitian ini akan menghasilkan banyak sekali solusi-solusi yang bisa ditawarkan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Lokasi dan juga subjek penelitian. Lokasinya ini insya Allah akan dilakukan di beberapa PTMA. Dari 167 PTMA yang dimiliki oleh Muhammadiyah, mungkin nanti akan dipilih berdasarkan dipilih secara purposif, ngeten nggih, karena nggak mungkin harus diteliti secara keseluruhan. Mungkin nanti meskipun ini belum ditentukan, tapi rencananya itu sekitar 5 PTMA yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. 5 PTMA itu tentunya akan diklasifikasikan berdasarkan keragaman yang dimiliki oleh masing-masing PTMA tersebut. Tidak hanya sekedar dilihat dari jumlah mahasiswa saja misalnya seperti itu, tapi juga bagaimana pembentukan akhlak yang dimiliki oleh PTMA dan aturan-aturan lain terkait dengan al-Islam serta kemuhammadiyahan. Untuk subjek penelitian, terkait dengan penelitian saya ini, nanti insya Allah akan mewawancarai
beberapa pimpinan PTMA yang terkait dengan AIK, kemudian pengelola AIK atau lembaga-lembaga yang ada di PTMA terkait yang mengurus terkait dengan Al-Islam dan Muhammadiyahan, kemudian dosen pengajar AIK serta mahasiswanya. Eh, ini untuk subjek penelitian, lantas kemudian teknik pengumpulannya seperti umumnya kualitatif, nggih. Ada tiga hal. Pertama adalah analisis dokumen, kemudian yang kedua adalah wawancara secara mendalam, kemudian ketiga adalah observasi pembelajaran secara kultur kampusnya. Tapi kemarin dapat masukan dari Prof. Tadi itu yang dijadikan nomor pertama itu mestinya observasi. Jadi dari observasi, lantas kemudian kita mengkonfirmasi dalam bentuk wawancara kepada subjek penelitian. Dari itu kemudian kita triangulasi datakan dengan dokumen yang ada. Dari itu kemudian bisa muncul sebuah paradigma yang bisa kita ambil dan kemudian kita bisa tawarkan. Kemudian untuk teknis analisis datanya, itu menggunakan tiga pendekatan. Pertama adalah reduksi data, data dikumpulkan, lalu kemudian dipilah-pilah, dan setelah dipilah-pilah berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, lalu kemudian disajikan ya dalam bentuk penyajian data. Penyajian data ini lantas kemudian diinventarisir sedemikian rupa secara sistematis, baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan pendekatan analisis secara mendalam. Untuk menguji keabsahan datanya, ada beberapa metode. Pertama adalah triangulasi sumber serta metode. Tadi metode di sini maksudnya adalah metode dalam mengumpulkan datanya dan juga triangulasi terkait dengan sumbernya antara pimpinan PTMA dengan pengelola AIK, dengan pengajar AIK, dengan mahasiswanya itu nanti jawabannya seragam apa tidak. Itulah yang dimaksud dengan triangulasi data. Kemudian member check dan kemudian ketiga adalah audit trailnya. Untuk sistematika penulisan disertasinya karena belum ada yang sudah komgit dari WADE, maka nanti ya masih simple. Nanti bab satunya pendahuluan, bab duanya kajian pustaka secara kerangka teoritis, ketika metodologi penelitian, bab 4 temuan penelitiannya seperti apa, kemudian bab 5 pembahasannya bagaimana, dan bab 6 ini akan ada tambahan terkait dengan model solusi serta implikasi dari solusi yang ditemukan. Terakhir adalah kesimpulan serta rekomendasi dari peneliti. Demikian Ustadz Nurholis, paparan terkait dengan outline proposal disertasi saya. Mohon saran, masukan, dan juga beberapa hal yang perlu untuk kami selaraskan dan sesuaikan. Matur nuwun, Ustaz. Iya, Pak, saya bisa ditampilkan apa Pak? Judulnya tadi Pak. Oke, 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 oke. Oke, Bentar. Ini ini judul. apa, Ustaz? Saya itu akhirnya pakai ini nih, karena ternyata internetnya masalah tempat saya. Oke. Oke. Ya. Judulnya. Sampun, Ustaz, nggih. Ya, sampun. Iki sampun judul. Oke. Ya. Oke, mungkin ada yang juga bapak-bapak yang lain pengen kasih masukan, Bapak Ibu, nggak apa-apa, silahkan. Mungkin pengen urun rembuk untuk masukan dari calon proposal yang telah dipaparkan tadi, monggo, mungkin ada. Ada Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya. Belum, Rob. Oke. Jadi ini judulnya Paradigma Pendidikan AIK di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tantangan dan solusinya. Oke. Jadi, apa ya? Kita coba petani untuk jadi judul yang layak lah untuk ini ya. Iya, Ustaz.
Ya tentu untuk kelebihannya ya eh, topik strategis dan juga relevan ya karena konteksnya ini jadi AIK ini isu kritis memang di PTMA sehingga penelitian ini juga punya signifikansi akademik dan praktis lah. Pendekatan paradigmatiknya ya dengan fokus pada paradigma ya ini juga cocok untuk tingkat disertasi karena biasanya ini menuntut analisis filosofis, konseptual dan juga kontekstual kalau paradigma itu. Kemudian dalam aspek menjawab tantangan kontemporer ya proposal ini menyebut tadi ada tantangan MBKM, digitalisasi, heterogenitas mahasiswa ini menunjukkan memang relevansi untuk konteks kekinian. Suara saya jelas enggak sih ini? Kayaknya kurang ini jelas. Jelas Ustaz, Oke. jelas alhamdulillah. Kemudian Terus dari sisi mungkin ya kalau perlu ada perbaikan itu karena ini masih judul sementara gitu ya. Masih sifatnya masih jadi umum, jadi paradigma pendidikan AIK PTMA. Ini kalau ini saran saja ya, mungkin bisa lebih difokuskan pada aspek transformasi atau inovasi paradigmanya. Karena memang judulnya masih sangat umum ya. Atau mungkin integrasi AIK dalam kurikulumnya, misalkan saja gitu. Saya ini masukan saja nanti kalau memang di ini. Karena saya rasa memang masih sangat umum ya, luas. kurang fokus gitu. Kemudian usul untuk judul mungkin ya ini kalau seandainya mau difokuskan judul dari penelitian ini ya ada beberapa alternatif nanti silahkan diinikan aja. Jadi misalkan saja strategi integrasi AIK dalam kurikulum bidang studi di PTMA, upaya meningkatkan relevansi dan minat mahasiswa misalkan saja. Ini fokusnya pada integrasinya. Kalau fokusnya pada menekankan ide pembaharuan paradigma, integrasi keilmuan, respon terhadap digitalisasi, mungkin tema yang judulnya mungkin paradigma baru pembelajaran AIK di PTMA, integrasi nilai Islam berkemajuan dalam kurikulum dan digitalisasi pembelajaran. Kemudian atau kalau nanti untuk merespon terhadap MBKM dan pendekatan yang lebih kontekstual, mungkin ya temanya bisa transformasi pembelajaran AIK di era MBKM dan digital, misalnya pendekatan kontekstual dan interdisipliner di PTMA. Atau nanti kalau memang mau menggabungkan antara integrasi, digitalisasi, dan isu heterogenitas tadi, ya mungkin bisa peningkatan di AIK di PTMA melalui pendekatan integratif dan pembelajaran digital dalam menghadapi heterogenitas mahasiswa. Kalau memang fokusnya pada revitalisasi dan solusi inovatif, itu mungkin temanya bisa revitalisasi AIK sebagai ciri khas PTMA, solusi inovatif terhadap tantangan pembelajaran normatif dan kurangnya minat mahasiswa. Itu tapi terserah nanti ya. Artinya mungkin dari poin-poin, saya hanya membaca poin-poin latar belakang tadi cuman. Ya, poin-poin latar belakang itu mungkin judul yang agak komprehensif itu ya revitalisasi pembelajaran AIK di PTMA. Itu kalau lihat poin-poin latar belakang tadi ya. Integrasi kurikuler dan transformasi digital dalam menjawab tantangan MBKM dan heterogenitas mahasiswa. Karena ya kenapa revitalisasi? Karena
ada respon terhadap masalah kurang diminati dan normatif tadi. Kemudian kenapa integrasi kurikuler gitu? Karena tadi kan ada solusi untuk minimnya integrasi di bidang tadi. Kemudian transformasi digital tadi untuk merespon era digital. Tantangan MPKM dan heterogenitas untuk tadi itu kontekstualisasi tentang tantangan modernitas tadi. Tapi ya nanti monggo nggih, karena itu hanya masukan. Yang penting bisa lebih bisa Fokus. lebih fokus nggih. Kemudian terkait nanti dengan ya tadi karena memang masih belum dijabarkan ya, baru dijelaskan. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan dalam bentuk tulis gitu ya. Jadi karena untuk pendekatan dan jenis penelitian misalkan saja ya karena belum dijelaskan sehingga mengapa studi kasus multistatus itu dipilih atau bukan studi kasus tunggal gitu ya. Ada banyak studi kasus tadi. Nah, kemudian lokasi memang tadi belum ya. Jadi Belum. kriteria pemilihan PTMA dan subjek nanti bisa dijelaskan. Misalkan saja tambahkan nanti juga kriteria purposif itu. Misalkan saja PTMA dipilih berdasarkan satu akreditasinya, variasi implementasi AIK-nya, kesediaan institusi, gitu ya. Nah, subjek yang berdasarkan peran dan pengalaman terkait AIK minimal 2 tahun terakhir itu. Jadi kan bisa bisa baca nanti dari 160-an 4 PTMA itu atau 66 ya PTMA itu yang mungkin tadi berdasarkan kriteria purposifnya itu. Jadi misalkan akreditasinya misalkan yang unggul semua misalkan atau yang apa gitu. Variasi implementasi AIK-nya gitu ya. Kemudian atau kesediaan nanti institusi. Nah, kemudian ya teknik pengumpulan data karena tadi juga sama nggih, belum ada panduan atau instrumen yang disebut tadi, misalkan ada pedoman wawancara, lembar observasi tentu nanti harus diinikan, maka nanti harus disebut ya instrumen yang digunakan, misalnya wawancara menggunakan pedoman semi terstruktur misalkan saja, observasi menggunakan lembar observasi terfokus pada interaksi dan kultur pembelajaran AIK atau apa nanti itu harus disampaikan. Juga teknik analisa data. Nah, teknik analisa data misalkan saja menggunakan apa model interaktif MyList dan Ubermind misalkan saja gitu ya, contoh gitu. Jadi ada langkah analisis secara konkret memang, reduksi data melalui coding tematik, penyajian data dalam matriks dan narasi, kemudian penarikan kesimpulan verifikatif nanti juga ini. Termasuk nanti keabsahan data gitu. Jadi tambahkan nanti teknik lain untuk meningkatkan kredibilitas. Contohnya misalkan saja keabsahan data dijaga melalui tadi sudah ada triangulasi sumber dan metode, member check gitu ya, atau penggunaan pengamatan atau audit trial itu misalkan saja. Nah, itu sehingga nanti mungkin perbaikan utuhnya di aspek metodologi karena ini penting nanti ya, metodologi penelitian. Jadi pendekatan dan jenis penelitian, misalkan saja penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multisitus. Desain ini dipilih untuk memahami secara mendalam dan kontekstual paradigma dan praktek AIK di beberapa PTMA, serta membandingkan variasi dan pola implementasi. B-nya lokasi dan subjek penelitian. Misalnya. Penelitian dilakukan pada 4 PTMA yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria memiliki kebijakan AIK yang terdokumentasi, variasi dalam integrasi AIK, kesediaan institusi, subjek meliputi pimpinan PTMA, itu N sama dengan 4-nya, pengelola AIK, gitu ya, dosen AIK, dan mahasiswa yang dipilih berdasarkan pengalaman minimal 2 semester mengikuti AIK. Misalkan saja gitu ya Pak nanti, lokasi dan subjek penelitiannya. Kemudian teknik pengumpulan datanya, misalkan saja analisis dokumen, itu apa saja nanti, misalkan kebijakan AIK, kurikulum, RPS, laporan evaluasi, itu. Kemudian wawancara mendalam semi terstruktur dengan pedoman wawancara, observasi partisipatif, menggunakan lembar observasi terfokus
pada proses pembelajaran dan kultur kampus misalkan. Nah, kemudian teknik analisa data, reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan. Reduksi datanya gimana? Coding tematik berdasarkan fokus penelitian. Penyajian datanya dalam bentuk matriks, narasi, dan diagram. Misalnya. Penarikan kesimpulannya, verifikasi melalui diskusi temuan dan konfirmasi dengan literatur. Kemudian keabsahan datanya, triangulasi, member check, ketekunan pengamatan, berarti observasi berulang, audit trial, pendokumentasian proses penelitian. Nah, kalau nanti fokus seperti itu, saya pikir nanti sangat bagus, ya, sangat bagus. Yang penting nanti untuk pemilihan judul itu ya semua saja lah ini nanti ya, semua saja itu harus bisa mencerminkan kontribusi orisinal. Kalau yang disertasi niku nggih. Yang kedua, pastikan nanti dalam judul itu mencakup variabel utama. Ya, kemudian misalkan paradigma, tantangan, solusi itu kan variabel utamanya. Kemudian sesuaikan dengan metode. Kalau nanti ini berarti metode multisitus yang digunakan seperti apa. Juga nanti hindari juga judul yang terlalu umum, usahakan lebih spesifik dan fokus. Nah, gitu. Nanti enggak apa-apa misalkan saja judul itu provokatif misalkan saja, tapi akademis ya, provokatif akademis. Filosofis, fokus pada aspek tertentu. Ya, digitalisasi AIK dalam kerangka MBKM, AIK dan identitas keislaman progresif itu kan provokatif ya. Tapi akademis itu, sehingga ya enggak apa-apa juga. Nah, itu mungkin masukannya seperti itu, karena saya tadi sambil lalu harus memperbaiki jaringan internet keputus tadi ya. Ya, gitu. Tapi saya pikir sudah sangat bagus lah ya. Sudah ada outline-nya, tinggal menyempurnakan gitu, tinggal menyempurnakan. Oke. Itu mungkin masukan. Kalau mungkin ada yang lain disilahkan mungkin Bapak-bapak sekalian. Enggak ada? Oke, sekarang monggo siapa ini yang tadi siapa Pak? Terima kasih. Matur nuwun sangat Mas Didi. Ada tadi Pak Rianto. Pak Rianto tadi sudah bisa masuk enggak? Halo Pak Rianto. Nggih, Prof. Monggo jenengan bisa dilanjut, udah bisa masuk ini. Monggo Pak Rianto bisa disilahkan dilanjutkan. Halo? Masih belum ya Pak Rianto ya? Nggih, Assalamualaikum, Prof. Monggo Pak Rianto panjenengan bisa lanjut. Nggih. Ini ada. Saya diminta tolong untuk share, Prof. Saya sakit Pak Ri. Aduh, Pak. Insya Allah saya bantu.
Materinya udah dikirim Pak Ri. Nggih. Monggo Mas Daruni dibantu. Nggih, terima kasih Prof sampun membantu nggih. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya didengar nggih? Terdengar Bapak. Ya. Aman. Jelas. Nggih, matur suwun. Prof Nurkolis serta Bapak Ibu semua yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa menyampaikan draft proposal yang ingin kami teliti sebagai tugas akhir untuk di program studi S3 ini. Prof. Nurkolis dan teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini judul yang kami angkat adalah model pendidikan Islam berbasis komunitas, strategi penguatan ideologi kultural Muhammadiyah. Ada dua faktor, Prof. Ini kenapa saya mengambil judul ini. Pertama, secara subjektif ya. Ini karena kebetulan kami di UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini mengajar Al-Islam dan ke Muhammadiyahan sama persis dengan Mas Rizka. Kemudian memang background saya S1, S2 itu adalah di pendidikan agama Islam, sehingga harapan kami judul ini adalah relate dengan background kegiatan kami di kampus dan juga relate dengan S1 dan S2 saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan faktor objektif, kenapa kami memilih judul ini? Pertama ini Prof, jadi ada kesenjangan, pertama latar belakangnya adalah adanya kesenjangan ideologi di era disrupsi ini, artinya ideologi Muhammadiyah. Jadi dengan adanya era disrupsi ini dengan berbagai macam teknologi yang semakin maju ini tantangan besar buat Muhammadiyah tentunya dan juga umat Islam. Ini munculnya atau semakin masifnya gerakan-gerakan ideologi transnasional yang tentu ini juga akan berdampak kepada ideologi Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan, baik itu memang berhadapan dengan permasalahan-permasalahan internal Muhammadiyah maupun di tantangan di luar Muhammadiyah. Ini sebuah tantangan yang mau tidak mau memang harus dijawab dengan satu program. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan pendidikan formal. Ini saya mohon maaf bukan kemudian menomorduakan peran pendidikan formal, tidak. Tapi faktanya adalah ketika kita lihat di masyarakat ini, pendidikan yang kemudian mengakar di ranting atau cabang dan lain sebagainya, ini memang didukung oleh ideologi kultural. Artinya banyak yang kemudian aktivis-aktivis dan sebagainya itu adalah latar pendidikannya itu adalah Muhammadiyah. Artinya ini perlu diperkuat. Nah, kemudian fakta lain juga kita lihat adalah fakta di lapangan bahwasanya meskipun misalkan pendidikannya di Muhammadiyah bahkan bekerja di Muhammadiyah, ya itu juga banyak sekali yang kemudian tidak peduli terhadap ideologi Muhammadiyah di ranting ataupun cabang. Nah, ini suatu problematika yang luar biasa yang harus kita pecahkan dengan adanya apa yang kita teliti ini, sehingga
basis dakwah kultural Muhammadiyah itu berbasis cabang ranting itu harus diperkuat. Kalau secara pengkaderan secara formal itu memang berjenjang sudah dilaksanakan oleh AUM ataupun di Ortum, ada namanya mungkin Taruna Melati, ada yang namanya kemudian Darul Arkom, kemudian sebagainya. Nah, maksud saya yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana model pendidikan yang itu nanti menyasar kepada kultural Muhammadiyah. Jadi di luar basis Muhammadiyah yang sudah struktural. Nah, ini yang ingin kita temukan di intinya untuk melengkapi bagaimana keterlibatan pendidikan formal. Kemudian yang kedua adalah organisasi pendidikan berbasis komunitas. Jadi pendidikan berbasis komunitas itu muncul sebagai alternatif yang menempatkan masyarakat bukannya sebagai objek tapi sebagai pendidikan. Nah, artinya bagaimana merancang sebuah ini kan muncul ya banyak komunitas-komunitas struktural ya. Ini yang baru ini kan ada Bikersmu dan lain sebagainya. Kalau di Ponorogo ada namanya Cak Sopal, jadi ada tukang becak dan sol sepatu. Nah, itu kan sebuah komunitas-komunitas baru yang kemudian ini menjadi wadah yang kemudian ini harus ditentukan, yaitu kira-kira model pendidikannya seperti apa. Jadi tidak hanya kemudian mereka suka dengan apa yang kita berikan, ya, mungkin model santunan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian di Muhammadiyahnya tidak mau, ini kan suatu problem yang kemudian terjadi di lingkungan. Nah, yang kedua adalah belum adanya model yang terintegrasi. Belum ada yang terintegrasi antara program-program pendidikan yang secara kultural tadi sehingga bisa dikembangkan. Kira-kira model yang mana yang kemudian nanti akan kita potret, nanti akan kita jadikan analisis data kita sehingga ini nanti akan menjadi poin atau pusat contoh lah kira-kira model pendidikan kultural yang berhasil itu seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi lokasi kita untuk melaksanakan. Keseluruhan di lingkup Muhammadiyah. Nah, itu kemudian model pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Muhammadiyah ke dalam tradisi, praktik sosial, ekonomi, komunitas menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga keberlangsungan gerakan di masa depan. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi yang ingin kita temukan nanti adalah bagaimana kemudian ada sebuah kebaruan di dalam pendidikan ini yang kemudian belum dilakukan oleh orang yang lain. Apa? Yaitu adalah sebuah model teoritis dan praktis mengenai pendidikan Islam yang berbasis komunitas. Nah, berarti nanti kita harus mencari sampel ya komunitas yang dibentuk oleh Muhammadiyah non struktural itu ya tentu ini di luar jenjang Muhammadiyah ada pimpinan cabang, ranting, wilayah, kemudian ortum ya, kemudian di sekolah di luar itu, nah, di luar basis itu yang kemudian akan kita kuatkan. Kemudian penelitian ini diharapkan nanti menghasilkan model kultural yang adaptatif dan dinamis. Jadi bagaimana kemudian ketika seseorang itu kemudian semakin semakin tinggi nilai ilmu agamanya atau semakin Muhammadiyahnya terkuat, itu bagaimana kemudian tidak anti terhadap budaya-budaya lokal. Nah, ini kan tidak anti terhadap budaya-budaya lokal. Justru itu kemudian dikembangkan yang selaras dengan nilai ajaran Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, itu dua hal itu yang kemudian akan kita sampaikan. Kemudian dari latar belakang itu kami menemukan ada 3 masalah yang ini akan kita jawab dari hasil. Yang pertama adalah terjadinya erosi pembaruan ideologi Muhammadiyah di tingkat akar rumput. Karena tadi disampaikan banyak ideologi lain yang kemudian ini justru Muhammadiyah itu menjadi lahan tempurnya untuk bagaimana jamaah kita itu
eh, membentengi kuat sehingga terkait di tempat yang lain. Ini suatu permasalahan yang luar biasa. Kemudian kurang efektifnya model pendidikan formal. Jadi bayangkan betapa misalnya di Ponorogo ya, di Ponorogo kita lihat misalkan berapa ribu siswa mahasiswa gitu ya, kemudian apa namanya mungkin juga pegawai dan sebagainya, ya, tapi juga ada yang kemudian ada cabang, ada ranting-ranting yang kemudian itu belum terbentuk sama sekali. Padahal di situ ada yang kemudian ada warga Muhammadiyah di sini, entah mungkin sebagai mahasiswa, atau mungkin siswa, atau mungkin juga terkait juga dengan apa namanya pegawai dan sebagainya. Itu kan suatu problem. Nah, jadi bagaimana kemudian itu apa namanya bisa terselesai. Kemudian yang ketiga adalah belum ada formasi formal yang model pendidikan. Jadi ini harapan kami nanti ada sebuah pakem yang kemudian bisa jadikan kita pabrik, dijadikan seperti model pendidikan yang berbasis komunitas. Itu 3 masalah itu yang akan kita. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, jadi menganalisis praktek pendidikan Islam berbasis komunitas, kemudian mengkonstruksi model pendidikan Islam, kemudian menguji validitas dan efektivitas model ya untuk meningkatkan komitmen ideologi anggota di komunitas tersebut. Kemudian kalau kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kajian pustaka, tentu nanti kita akan mengaji konsep terkait dengan ini kajian pendidikan kami, seperti nanti bicara terkait dengan masalah definisi dan filosofis. Ini ada beberapa teori-teori nanti akan kita kembangkan. Ada Paulo Freire, kemudian konsep umat dalam Islam, kemudian teori social learning oleh Albert Bandura dan seterusnya. Kemudian akan kita kulas juga terkait dengan masalah karakteristik pendidikan. Ada relevansi dalam Islam dan seterusnya. Nanti akan kita kupas satu persatu. Nah, kemudian selain terkait dengan konsep pendidikan Islam, juga kita kuatkan terkait dengan masalah ideologi Muhammadiyah. Ya, hakikat ideologi Muhammadiyah seperti apa, dimensi kulturalnya apa, Muhammadiyah seperti apa, tantangan ideologi seperti apa, nanti akan kita sampaikan di kajian pustaka ini. Kemudian strategi penguatan melalui jalur komunitas. Jadi teori struktur konstruksi sosial, kemudian dakwah kultural, kemudian sosial capital dan sebagainya nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian juga peran terkait juga strategi penguatan ideologi melalui komunitas. Juga teori konstruksi sosial, dakwah kultural, modal sosial, itu yang kemudian akan kita kembangkan pas kemudian terkait dengan konsentrasi yang kita ambil yaitu Muhammadiyah dan gerakan sosial. Selain itu juga kebetulan kami juga aktif di bagian sosial Prof di pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo, sehingga kami akan meningkatkan kami terkait dengan masalah bidang sosial di Muhammadiyah ini. Kemudian peran organis otonom dan majelis sebagai basis pendidikan. Ini nanti ada pendidikan luar sekolah, gerakan akar rumput dan lain sebagainya. Kemudian metode penelitian ya sama hampir persis miliknya Mas Rizka tadi, jadi ada dengan pendekatan kualitatif, kemudian jenis penelitian studi kasus ya. Nah, kemudian untuk lokasi penelitian ini nanti saya minta sarannya Prof, kalau memang judul kami ini layak untuk dilanjutkan. Memang kami saat ini memang belum menentukan di mana lokasinya, nanti sambil mengikuti perkembangan nanti akan kita sampai. Intinya adalah di model-model pembinaan Muhammadiyah yang berbasis komunitas yang kemudian berdampak kepada komitmen dan ideologi Muhammadiyah. Maka itu nanti juga saya minta saran dari teman-teman semuanya dan kemudian sumber data. Jadi ada data primer, data sekunder, nanti akan kita olah, wawancara, observasi, kemudian studi dokumen dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan teknik analisis data, ada penyajian data,
kemudian kondensasi data, penarikan dan kesimpulan dan sebagainya. Nah, memang kalau kita bicara terkait dengan masalah metode, memang ini menggunakan metode R&D ya, atau Research and Development. Tapi ini juga mohon Prof nanti saran dan masukannya kira-kira seperti apa. Karena judul kami model, jadi model itu biasanya kan terkait dengan R&D. Jadi nanti seperti apa nanti mohon sarannya. Mungkin itu Prof sedikit apa yang kami sampaikan ini masih jauh dari apa kelengkapan yang kami buat. Untuk itu saya minta saran, kemudian apa namanya masukan dari teman-teman semuanya, dari Prof Nurkolis, dan juga kemarin sudah juga ada masukan dari Prof Suyati, dari Prof Ustadz Hamzah, yang nanti dari masukan-masukan itu nanti akan kita apa namanya kita pertimbangkan sehingga memperbaiki disertasi kami sehingga ini betul-betul permasalahan terutama Muhammadiyahkan orang Muhammadiyah. Itu ya. Itu tantangan kita. Gitu ya. Mungkin itu Prof dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof. Nurkolis masih di mute, suaranya tidak keluar. Ya, sorry. Oke. Jadi nanti ini masukan perbaikannya. Jadi mungkin ya ini alternatif aja Pak Rianto. Model pendidikan Islam berbasis komunitas untuk penguatan ideologi kader Muhammadiyah. Ini tentu akan bisa lebih ringkas. Atau strategi penguatan ideologi kader Muhammadiyah melalui pendidikan Islam berbasis komunitas. Ini menekankan pada aspek strategi sebagai inti penelitian. Atau pengembangan model pendidikan Islam komunitas dalam internalisasi ideologi kader Muhammadiyah. Ini atau nanti pendidikan Islam berbasis komunitas sebagai strategi penguatan ideologi kader Muhammadiyah. Jadi ini beberapa apa istilah saya masukan saja, tapi nanti ya terserah Pak ini ya Pak Rianto itu ya. Nah, jadi dari aspek judulnya itu. Kemudian ini untuk di ringkasan. Jadi masukan untuk ringkasan yang ideal lah. Jadi ringkasan itu harus mencerminkan seluruh alur logis penelitian dalam satu paragraf padat. Konteks dan urgensinya, fokus masalah, tujuan dan sasaran, metode pendekatan, kontribusi penelitian. Ya, misal ini contoh ya, nanti bisa saya kirimkan ke Pak Rianto. Nah, kemudian di latar belakang masalah, ini memang ya kelebihannya ada relevansi isu aktual lah ya. Ideologi transnasional, gitu ya.
dan seterusnya. Kemudian pemaparan historis dan kontekstual itu cukup. Di situ menyertakan secara singkat Muhammadiyah, peran Kiai Dahlan, dan seterusnya. Identifikasi masalah spesifik, jadi Pak Rianto menyebut dengan jelas bahwa ada kesenjangan antara pertumbuhan organisasi dan kualitas kader. Kemudian penggunaan referensi yang variatif, itu ya. Nah, juga ada arah solusinya yang sudah cukup jelas. Hanya saja memang terlampau panjang dan sering berulang. Saya ketemu dengan teman-teman dosen S3 itu beberapa hari yang lalu kayaknya ya. Prof. Sis itu menekankan ya paling banyak proposal disertasinya 25 saja gitu. Tidak usah panjang-panjang, misalkan saja. Nah, jadi terlalu panjang dan mungkin berulang nanti. Jadi beberapa poin diulang, misalkan saja tentang tantangan ideologi transnasional, itu sehingga nanti kesannya kurang fokus. Jadi mungkin bisa dibuat alur cerita yang lebih ringkas. Kemudian kurang fokus pada komunitas sebagai konsep inti nanti ini. Jadi pembahasan tentang pendidikan berbasis komunitas ini masih sangat umum, baru muncul di akhir nanti. Jadi belum dijelaskan mengapa komunitas menjadi solusi strategis dibandingkan pendekatan lain. Kemudian hubungan antar gagasan masih kurang rapi. Sudah ada tapi kurang rapi aja. Jadi ada beberapa lompatan dari pembahasan gerakan Islam global, Muhammadiyah, masalah kader, solusi berbasis komunitas, ini tanpa jembatan argumen yang kuat. Ya, jadi ada kesannya itu lompat-lompat gitu. Nah, kemudian referensi yang terkini memang masih agak terbatas ya. Ada beberapa kutipan berasal dari sumber lama. Untuk isu kontemporer itu masih nanti perlu ditambahkan. Pemaparan masih deskriptif naratif ya. Nah, belum masuk elemen-elemen yang sifatnya analitis kritis yang menunjukkan nanti riset gap-nya itu ceto itu jelas ini mana riset gap-nya. Maka ini usulan saja di paragraf yang pertama ya kalau mau dibuat 6 paragraf tapi buat bisa apa bisa lebih gitu. Yang penting jangan terlampau panjang gitu ya. Jadi paragraf pertama ini kalau bisa di konteks global ideologi yang mempengaruhi pemikiran Islam termasuk tantangan ideologi transnasional tadi. Yang paragraf kedua ini posisi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern di Indonesia dan relevansinya di hari ini. Nah, paragraf yang ketiga itu tantangan internal Muhammadiyah. Ya, degradasi pemahaman ideologi, kesenjangan kader, dan dampak generasi dampaknya nanti bagi generasi milenial atau generasi Z. Kemudian paragraf berikutnya itu keterbatasan model pendidikan kader yang selama ini ada, yang masih formal, konvensional, kurang partisipatif itu ya. Kemudian yang kelima nanti perlunya pendekatan baru berbasis komunitas. Jadi mengapa komunitas itu penting? Apa potensinya nanti gitu. Kemudian yang terakhir nanti penelitian ini hadir untuk menjawab gap tersebut dengan mengusung model pendidikan Islam berbasis komunitas, misalkan saja gitu. Nah, jadi ini contoh saja. Ini saran gitu ya. Nah, masukan untuk identifikasi masalah ya walaupun biasanya kita tidak terlampau enggak tahu nanti panduan disertasi S3-nya sudah jadi belum sih ya? Jadi ada kelebihan, ada identifikasi masalah tuh. Jadi masalah diidentifikasi dalam 7 poin yang berurut. Ini sudah sangat bagus gitu ya. Tetapi memang ada beberapa yang tumpang tindih ya. Poin 1, poin 3, dan poin 5 itu sebenarnya memiliki irisan yang kuat tentang kurangnya model yang efektif itu. Nah, juga di identifikasi masalah itu belum sepenuhnya operasional. Jadi beberapa poin masih bersifat umum, misalkan saja poin yang keenam tentang teknologi. Ini belum spesifik bagaimana teknologi bisa diintegrasikan. Kemudian
hubungan dengan komunitas itu belum kuat di semua poin ya. Di semua poin belum ini, jadi ada poin 1 dan poin 3 misalnya lebih fokus pada masalah ideologi secara umum. Belum spesifik menekankan aspek komunitas. Nah, dan beberapa nanti bisa saya serahkan ke panjenengan nanti. Nah, eh, ke rumusan masalah saja kali ya. Jadi masukan untuk pembatasan masalah. Karena nanti tidak tahu pembatasan masalah dibutuhkan atau tidak nanti di eh, selingkungnya proposal kita. Tapi rumusan masalah saya yakin pasti masuk nanti. Rumusan masalah sudah jelas dan terstruktur, relevan dengan judul penelitian, sudah mencakup aspek konseptual dan implementasi, menggunakan kata tanya bagaimana dan apa, bahasa formal dan akademis. Oke lah, ini sesuai dengan tingkat disertasi ya. Mungkin ini masalahnya, jadi masih terlalu luas dan abstrak gitu. Jadi khususnya pertanyaan 1 dan pertanyaan 4 nanti bersifat sangat umum, juga masih belum operasional dan terukur, sulit dijabarkan langsung ke dalam instrumen penelitian nantinya. Dan juga ada tumpang tindih antar pertanyaan. Pertanyaan 2, strategi implementasi. Pertanyaan 4, model ideal. Ini sebenarnya memiliki irisan yang sangat kuat gitu. Nah, kemudian kurang spesifik di konteks Muhammadiyah. Jadi pertanyaan 1 itu hanya menyebut dalam perspektif Muhammadiyah, tetapi tidak mengarah pada dokumen atau prinsip spesifik. Tidak mencerminkan urutan logis penelitian juga. Jadi seharusnya dimulai dari eksplorasi kondisi existingnya, kemudian lalu analisis, kemudian pengembangan model. Gitu. Nah, belum menyentuh aspek evaluasi dampak. Jadi padahal dalam identifikasi masalah disebutkan pentingnya evaluasi dampak itu. Maka ini usul seandainya nanti memang masih akan dilanjutkan penelitian ini bagus, menurut saya sih bagus ini. Ya, Terima kasih, Prof. Gimana? Halo? Ya. Ya, terima kasih. Kemudian, Masukannya luar ya, biasa. ya. Jadi ini kan pertanyaan aslinya begini. Bagaimana konsep dan karakteristik pendidikan Islam berbasis komunis dalam perspektif Muhammadiyah kan gitu ya di pertama rumusan itu. Mungkin ini akan bisa lebih apa ya mencakup gitu ya spesifik. Bagaimana konsep dan praktek pendidikan Islam berbasis komunitas yang telah berjalan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya dalam kaderasi misalkan pemuda Muhammadiyah, kemudian IME atau MMD, Yogyakarta atau di mana nanti terserah ya itu yang jenengan bisa diinikan. Kemudian eh, pertanyaan yang kedua, aslinya kan bagaimana strategi implementasi model pendidikan Islam berbasis komunitas dalam penguatan ideologi kader Muhammadiyah. Nah, mungkin perbaikannya ini di strategi apa yang digunakan dalam mengimplementasikan model pendidikan berbasis komunitas untuk penguatan ideologi kader dan bagaimana efektivitasnya dalam konteks komunitas Muhammadiyah di mana, di Ponorogo atau di mana gitu ya. Kemudian eh, pertanyaan keempat yang apa ya normatif itu Pak, ya. Bagaimana konsep ideal model pendidikan Islam berbasis komunitas yang dapat diimplementasi? Mungkin model seperti apa yang dapat dikembangkan untuk pendidikan Islam berbasis komunitas yang efektif dalam penguatan ideologi kader Muhammadiyah berdasarkan analisis kebutuhan dan best practice yang ada. Gitu. Ini maka nanti rumusan masalah akan yang pertama itu eksploratif, yang kedua pertanyaan analitis, yang ketiga pertanyaan pengembangan model, dan yang keempat pertanyaan evaluasi. Jadi apa komplit gitu Mas untuk R&D itu. Jadi penelitiannya akan begitu. Nanti ada deskriptifnya, yang pertanyaan eksploratif, pertanyaan analitis, pengembangan model, dan juga pertanyaan terkait evaluasinya bagaimana. Nah ini nanti mungkin akan sangat menarik ya, itu hasilnya itu solutif itu. Jadi untuk kita, karena penting apa yang jenengan sampaikan itu sangat penting banget. Karena saya juga merasakan maksudnya. Jadi apa model
perkaderan yang sekarang itu juga seperti apa kita masih belum apa ya. Nah, untuk tujuan kegunaan penelitian ini hanya masukan saja, sudah bagus itu ya. Tapi memang tadi karena sama dengan yang di awal, ini tujuan penelitiannya masih terlalu umum ya, terutama di poin A dan poin D, sulit diukur keberhasilannya, belum spesifik pada komunitas itu, belum personal dan terukur, nah, tidak ada indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap tujuan. Kemudian ada kegunaan terlalu ambisius dan kurang fokus, terlalu banyak pihak yang disebut gitu ya, beberapa mungkin tidak relevan gitu ya. Itu ya istilah saya terlalu ambisius mungkin ya bahasa bombastis ya. Tapi mohon maaf kalau nanti. Kemudian tujuan C mengimplementasikan eh, belum realistis lah dalam konteks disertasi. Nah, disertasi biasanya hanya sampai pada pengembangan model, bukan implementasi skala penuh gitu ya. Bukan begitu. Kemudian tidak ada keterkaitan eksplisit dengan kontribusi original penelitian. Jadi belum menunjukkan apa novelty penelitian ini itu nanti di apa kegunaan penelitian juga harus ada itu ya, spesifik gitu. Nah, kemudian oke, manfaat penelitian nanti bisa diinikan. Kemudian eh, kajian teori itu ya. Cakupannya luas, komprehensif, strukturnya sistematis, integrasi teori klasik dan konteks Muhammadiyah, penggunaan referensi relevan, pemahaman mendalam tentang Muhammadiyah, bahasa akademinya juga bagus ya. Tapi tadi ya masih bersifat deskriptif daripada analitis kritis. Jadi banyak bagian yang hanya mendeskripsikan teori tanpa analisa relevansi dan keterbatasannya untuk penelitian Pak Rianto. Kemudian integrasi antar teori belum begitu kuat gitu ya. Teori pendidikan Islam, teori komunitas, teori internalisasi ideologi ini masih sendiri-sendiri, belum disintesis menjadi kerangka analisis yang koheren. Ini penting nanti itu Pak Rianto. Kemudian fokus pada pendidikan berbasis komunitas ini belum dominan. Jadi pembahasan tentang model komunitas muncul di akhir dan belum dijadikan lensa utama untuk menganalisis seluruh kajiannya. Nah, analisis gap teoritisnya ini masih agak kurang gitu ya. Tidak jelas di mana letak kesenjangan teori yang akan diisi oleh penelitian ini. Nah, juga nanti pembahasan tentang model sebagai konsep terlalu umum ya. Dimulai dari definisi KBBI tentang model yang terlalu luas, belum spesifik ke model pendidikannya. Kemudian teori-teori kontemporer masih agak kurang. Teori masyarakat jaringan misalkan saja, kemudian teori generasi milenial, teori pembelajaran partisipatif dewasa ini itu masih belum banyak masuk gitu ya. Kemudian belum ada kerangka konseptual yang sintesis atau apa kerangka sintesisnya kayak apa? Tidak ada bagian yang menyatukan semua teori menjadi peta konsep untuk penelitian. Jadi ada, tetapi mungkin masih perlu di apa ya perlu di pertajam lagi. Nah ini usulan untuk struktur perbaikan di teori nanti ya. Jadi yang pertama reorientasi struktur kajian teori. Kajian teori ini karena disertasi ya harus sampai nanti sintesis teoritisnya seperti apa gitu ya. Di ujungnya nanti itu supaya lebih ini di kerangka teori atau kajian teorinya nanti mungkin seperti ini. Nah, gitu Pak Rianto. Ini hanya contoh perbaikan itu ya. Kalau nanti diperbaiki, contoh ini. Nah, kerangka konseptual penelitian atau sintesisnya mungkin akan seperti ini nanti itu, Pak Rianto. Jadi, pendidikan Islam, pendekatan komunitas, proses internalisasi ideologi, penguatan kader, gitu ya. Di sini ada komunitas Muhammadiyah, nanti bolak-balik itu. Nah, ini untuk strategi adaptasi organisasi, gitu ya. Jadi, pendidikan Islam memberikan landasan normatif, pendidikan komunitas menjadi metodologi pembelajaran, konteks Muhammadiyah memberikan karakter spesifik, proses internalisasi ideologi adalah mekanisme inti, penguatan kader dengan tujuan akhir, strategi adaptasi organisasi ini faktor penentu keberhasilan. Nah, ini sehingga
rekomendasi teknis penulisannya akan seperti ini. Mulai dengan paragraf pengantar yang kuat. Untuk setiap teori ikuti pola nanti. Kemudian gunakan bridging sintesisnya. Kemudian akhiri dengan sintesis yang jelas. Nah, poin yang perlu diperbaiki, transformasi dari deskripsi ke analisis kritis, integrasi teori yang lebih kuat, dan seterusnya ya. Nah, pada kajian yang relevan, ini jadi format masih belum konsisten ya, masih beberapa menggunakan format bibliografi yang lengkap, beberapa tidak, beberapa menyebutkan tahun, beberapa tidak. Analisa relevansi masih kurang tajam, kurang dalam, hanya menyebut relevan atau berkaitan, tetapi tidak menjelaskan secara mendalam bagaimana penelitian terdahulu berkontribusi pada penelitian Pak Rianto. Nah, identifikasi gap juga belum sistematis, itu ada gap disebutkan secara sporadis, belum sintesis, menjadi research gap yang jelas dan terstruktur. Dan beberapa nanti itu ya. Maka ini nanti usulannya dibuat seperti ini aja Pak. Nanti kajian penelitian yang relevan, misalkan saja pendahuluannya, tujuan dan metode kajian, kelompok penelitian terdahulu, penelitian tentang pendidikan dan kerjasama Muhammadiyah, pendidikan tentang penelitian tentang pendidikan berbasis masyarakat, penelitian tentang internalisasi ideologi dan termasuk nilai. Kemudian nanti sintesis dan identifikasi research gap, posisi penelitian ini dalam peta keilmuan yang lain. Nah ini bisa nanti diinikan. Ini contoh ini Pak, contoh. Kalau diolah punyaan panjenengan gitu, itu akan seperti ini sebenarnya. Nanti itu. Nah, jadi ini tinggal ganti aja nanti Pak Rianto. Panjenengan ketata ulang. Sudah cukup kaya panjenengan itu. Hanya nanti mungkin beberapa literatur perlu ditambah gitu ya. Dan dirubah strukturnya beberapa. Itu sudah keren saya pikir. Ini konsep peta konsep penelitiannya akan begini konteks masalahnya, tantangan penguatan ideologi kader Muhammadiyah di era kontemporer, paradigma teoritis yang diadopsi, pendekatan konstruktivis sosial plus pendidikan transformasional, kemudian 3 pilar konseptual penelitian, pendidikan Islam normatif, pendidikan berbasis komunitas, ideologi Muhammadiyah. Jadi ada normatif dan ideologi substantif, nanti ini prosesnya, internalisasi nilai, ya, proses penelitian menjadi siklus pengembangan model, eksplorasi, perancangan, implementasi, evaluasi, dan refleksi, sampai nanti hasil yang diharapkan apa? Model pendidikan Islam berbasis komunitas, strategi implementasinya, dan rekomendasi kebijakannya. Itu jadi penelitian jenengan koyoke orang usah suwe-suwe iki. Nanti dibuat ulung sasi rampung ya Pak Rianto. Ya, mungkin ini Pak Rianto nanti saya kirimkan ke jenengan nggih. Ini Pak Rianto masih ada ya, masih ada ya. Nggih, nanti saya kirimkan ke jenengan koyoke kuwi cepet rampung nanti tuh Pak Rianto. Kalau dibuat alurnya kayak begitu. Ini punyaan Bu Eli masih saya baca baru sampai latar belakang ya Bu Eli. Nanti saya kasih Ya, masukannya tak kirim ke Bayu Bu Eli ya. Nanti ya kalau sudah saya ini kan saya kirimkan aja Bu Eli. ya, siap, Prof. Ya, Izin nanti saya baru biar kami baca paham. alternatif karena punyaan Bu Eli di latar belakangnya sudah menyebut yang spesifik untuk apa ya, untuk orisinalitas dari penelitiannya yaitu Yogyakarta kayaknya yang di komunitasnya kalau saya baca, tapi di Izin, judulnya enggak ada. Perlu Prof, dimas untuk masalah iya. template kita masukkan atau gimana aja, Prof? Karena Gimana? untuk tempat tadi itu tempat lokasi itu apa perlu saya taruhkan di judul atau cuma di dalamnya aja, Prof? Atau bagaimana? Ada arahan, Di, Prof? judul juga bagus Bu, nanti supaya apa ya eh, bisa lebih apa lebih jelas dari awal gitu ya. Misalkan punya jenengan itu apa ya? Saya lupa ya. Judul panjenengan itu Distribusi waris ya dan perspektif distribusi waris gender. dalam hukum Islam perspektif Iya, gender toh. Analisis iya, ketimpangan terhadap posisi perempuan sebagai ahli waris sebagai ya. ahli waris. Ya Ya, memang ini iya. sudah komprehensif dan juga spesifik, kontekstual juga gitu ya. Dan juga jelas memiliki rangkaian logis, ada topik, perspektif dan juga
fokus analisisnya. Cuma nanti mungkin ini ya, karena belum menunjukkan pada konteks lokalnya. Gitu. Judul ini nanti sifatnya sangat umum, kayaknya sangat luas sekali, walaupun di dalam latar belakang sudah ada ya. Cuman nanti mungkin ini alternatif aja, alternatif. Misalkan saja, saya tadi udah tulis di mana ya? Sebentar, Pak Bu Eli, saya itu punya. Misalkan saja judulnya nanti itu menjadi, misal ini contoh aja ya, dari latar belakang panjenengan itu negosiasi keadilan gender dalam distribusi waris Islam, studi atas praktek kewarisan di masyarakat Muslim Yogyakarta. Ini menurut saya sih ya, ini akan sangat apa ya, sangat eh, orisinil nanti. Orisinalitas penelitian ini akan sangat tampak itu maksud saya itu. Jadi apa? Izin Prof, nanti kita soundingan di itu ya Prof, ya. Via Nggih, WA nggih, gitu nanti Prof. saya ini kan. Iya, Sekaligus saya iya. coba untuk menata ulang di apa di latar belakang. Latar belakang yang punya jenengan, saya Siap, nggak rubah loh ya. Saya nggak ngerubah yang sudah siap, ada. siap. Cuman karena Iya, panjang banget, iya. kemudian saya Iya. peringkas itu eh, menjadi ya disesuaikan dengan tentu dengan judul alternatif yang Iya. tadi sudah saya Iya. sampaikan. Ya, ini karena judul ini dari Prodi, Prof. Kami sebenarnya kurang serg juga, cuman dari Prodi disandingkan ini, terus saya mencoba membuat ini. Tapi kalau nanti ada Iya, tambahan lain, ya, monggo. tapi Dalam tapi bagus ini. arahan. Saya suka apa bagus sebenarnya apa fokus di ininya gitu ya. Cuma nanti tinggal supaya ini bisa lebih apa ya lebih tampak satu temuannya nanti apa gitu ya. Kemudian konteks empirisnya sudah juga jelas. Nah, kemudian nanti ini juga nanti fokus pada praktek, jadi bukan hanya pada teksnya nanti itu, praktek negosiasinya di Jogja itu kayak apa gitu ya. Kayaknya keren banget. Saya eh, nggak sabar untuk lihat ininya itu, hasilnya Bu, kalau Ya, yang ini nih. Bismillah, Karena Prof. saya juga, Mohon arahannya. iya, iya. Eh, ya, nanti saya sampaikan ke Panjenengan. Saya sampaikan ke Panjenengan. Tapi ini keren. Kunci Prof. Matur nuwun. Iya, iya. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin itu dulu kira-kira masukan ini untuk pertemuan ini. Tapi nanti gini nggih, karena saya sudah diwanti-wanti, pokoknya wis kudu rampung gitu karena kemarin tuh. Ya saya hanya bisa kasih masukan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk pertemuan kita. Tetapi panjenengan kalau pengen apa? Seandainya kita diberikan kesempatan untuk bisa membaca dan memberikan masukan, saya juga suka, enggak apa-apa, tidak harus dalam kuliah, nggih. Dikirimkan saja nanti coba kita baca dan harusnya seperti apa, nanti kita kasih feedback masukannya, gitu. Karena tujuannya nggih cuman satu kita ini supaya eh, di angkatan yang pertama ini bisa lulus tepat waktu itu yang pertama, yang kedua Amin. eh, hasil-hasilnya itu solutif itu. Tidak perlu tebel-tebel kata proses juga. Tapi nanti kalau itu model, jelas modelnya, solusinya gitu. Itu apa? Kita bisa bantu tidak harus dalam perkuliahan. Maksudnya kalau nanti misalkan saja habis diperbaiki, kemudian dikasihkan ke kita lagi untuk kita baca, enggak apa-apa. Kita baca nanti kita kasih feedback masukannya, sekalipun tidak harus bertatap muka gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu juga jauh tempatnya itu, nggak masalah gitu. Dan nanti untuk ujiannya ya cukup proposalnya saja lah di apa dikirimkan dikirimkan ngiras-ngirus kata orang Jawa itu ngiras-ngirus nanti bisa saya baca nanti bisa kita kasih masukannya ya. Ya, nilai kan gampang toh, yang penting nanti itu jadi barangnya itu. Yang penting itu jadi barangnya itu. Iya, soal nanti kayak apa jadinya enggak apa-apa loh ya. Artinya pokoknya wis ono barang dhisik gitu. Nah, nanti kan banyak, kita kan banyak ada bapak-bapak yang lain juga yang nanti bisa dimintai saran sampai nanti. Yang penting gini Bapak Ibu sekalian, berjalan saja seberapapun kecepatan Bapak Ibu jangan berhenti nggih. Kalau berhenti nanti malah memulainya susah gitu. Pokoknya terus jalan, timik-timik ya ora apa-apa gitu. Tapi terus jalan pasti akan sampai.
Daripada nanti dan juga ndak usah harus nunggu apa ya, nunggu sempurna gitu. Kalau nunggu sempurna nggak sempurna-sempurna kita ndak. Wong nanti setelah selesai disertasi diuji ya mesti disalahke meneh kok itu. Gitu ya. Kudune ngene ngono wae. Wes. Ya namanya Anis nggak apa-apa wes. Ya yang penting udah ujian terbuka ngono ya. Kayaknya proses juga nggak pengen ada ujian tertutup juga kayaknya ya. Langsung terbuka aja ngono. Ngono gue jadi kayaknya gitu katanya proses itu. Engko bar diuji kelayakan wis langsung aja ujian terbuka. Selayak diuji terbuka wae. Kan berarti kepenak to niku. Yang penting kan hasilnya nanti yang penting. Temuannya ya, dan seterusnya gitu. Nggih, ngoten Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Nanti kita akan ketemu lah insya Allah nanti insya Allah ketemu. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur suwun, Prof. Nggih, Bu Ali. Matur nuwun, Prof. Jenengan. Nggih. Terima kasih, Prof. Nggih.